Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga, ya. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim, ya. Salam kepada seluruh alam, ya. Masih kita berkisar di penjabaran bismillah tadi, ya. Dan ini penjabarannya berikut Al-Fatihahnya, ya. Kita akan lanjutkan saja, ya. Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu. Kepada Allah kami menyembah. Nah, maka jangan kita menyembah selain daripada kepada Allah. Kepada Allah kita berserah. Kepada Allah kita kembali. Tidak ada lain, hanyalah kepada Allah. Begitu. Iyyaka nasta'in. Hamba mohon tolong, ya. Jangan kita meminta tolong kepada makhluk lain maksudnya, ya. Jangan kita kepada jin, setan, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kan begitu. Hanya kepada Allah saja kita meminta tolong, meminta ampun, minta segala-galanya hanya kepada Allah. Kalau kita minta tolong, minta harta, benda, dan lain sebagainya itu selain daripada Allah, maka itulah kesyirikan kita. Maka kita akan tergolong orang-orang yang syirik sebenarnya. Menduakan, ya. Menduakan segala-galanya. Menduakan kehendak, menduakan kuasa, menduakan semua kita menduakan. Jangan sampai kita menduakan. Karena kalau kita menduakan Allah atau kita meminta kepada selain Allah, ya, sebenarnya kita ini salah sebenarnya. Maka dikatakan di sini, iyyaka nasta'in, hamba mohon tolong. Nah, badan ini tempatnya minta tolong hanyalah kepada Allah. Nah itu, karena disebut hamba di sini. Hamba itu badan maksudnya, ya. Maka badan ini bisa terluka, bisa sakit, bisa macam-macam. Maka dimintai tolong badan ini supaya bisa terlindung dalam artinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya mudah-mudahan Tuhan mengaruniakan jalan keselamatan. Ya, mudah-mudahan Allah itu memberikan jalan keselamatan, ya. Contoh, ya, kita dalam perjalanan kita harus minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, maka selalu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu, kita selalu mengingat Allah, kita selalu menyebut Allah, berzikir dalam artinya begitu. Selamat melalui titian siratal mustaqim maksudnya. Maka melalui kesusahan hidup dunia, kesusahan hidup dan akhirat, tempat kita meminta itu hanyalah kepada Allah. Dan kita harus kembali kepada Allah. Nah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya mudah-mudahan Tuhan atau Allah mengaruniakan jalan kenikmatan, dipimpin oleh wali dan ulama, jangan sampai keliru. Nah itu.
Makanya jangan kita meremehkan para wali, para ulama, para umaroh anbiya ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Sehingga agama ini, agama Islam ini masih dipegang sampai sekarang ya. Masih kita yakini dan percayai, dalam artinya tentu sekali karena jasa-jasanya beliau. Nah itu, kalau tidak ada beliau yang masih memegang sampai sekarang ajaran ini atau aturan ini, mungkin kita sudah semacam tidak beragama lagi. Seperti itu contohnya. Maka jangan kita kucilkan beliau dan jangan kita remehkan, sepelekan, karena dialah yang membawa kisah, membawa kenyataannya sampai sekarang ini kita mampu dan bisa memahami dalam keagamaan. Nah itu, maka kita harus hargai dia. Nah itu maksudnya ya. Maka dikatakan suratal ladzina an'amta alaihim ya. Artinya mudah-mudahan Tuhan mengaruniakan jalan kenikmatan dipimpin oleh wali dan ulama, jangan sampai kita keliru sebenarnya. Nah itu. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, artinya janganlah hamba dimurkai. Nah, janganlah badan ini disiksa maksudnya ya. Jangan disiksa badan ini, diberikan sakit, diberikan kesusahan, diberikan ya siksa dunia dan siksa akhirat. Siksa dunia yaitu kita ditegur oleh Allah ya, diberi terluka dan lain sebagainya. Nah, siksa akhirat lebih pedih maksudnya ya. Siksa akhirat lebih pedih daripada siksa dunia. Nah, itu. Maka kita harus selalu berbuat baik dan kita harus selalu ya jangan melakukan hal-hal yang tercela lah, intinya kan begitu. Ujung-ujungnya kita akan dipenjara. Nah, seperti itu. Waladolin artinya jangan sampai tersesat ya. Jangan sampai kita tersesat, salah jalan maksudnya selain kepada Allah. Jangan kita meminta dan memohon selain kepada Allah. Kita akan tersesat atau salah jalan. Menurutkan kepada Yahudi atau Nasrani maksudnya ya. Bukan kita menyinggung ya. Kita membenahi dalam keislaman maksudnya. Jangan kita sama seperti Yahudi. Nah itu. Maka dikatakan waladolin. Artinya jangan sampai tersesat menurutkan pada Yahudi. Nah itu, jangan kita sama seperti Yahudi maksudnya. Amin artinya sudah sempurna. Nah itu, amin itu artinya sudah sempurna. Maka kesempurnaan Allah itu sudah ada pada diri sebenarnya ya. Kesempurnaan Allah itu sudah ada pada diri. Nah itu, maka kita membaca diri, mempelajari diri supaya betul-betul kita paham diri. Itulah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau merapat atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat iman ya. Kita akan lanjutkan ke sifat iman. A'udzubillah. A'udzubillah artinya percaya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Nah, kita harus yakin itu, kita harus percaya itu. Nah itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan lain ya, tidak ada Tuhan lain. Nah itu, nyata berdiri dengan sendirinya. Nah itu, nyata berdiri dengan sendirinya. Maka Allah lah yang mendirikan kita ya. Maka Allah lah yang mengatur kita. Maka Allah lah yang segala-galanya. Ya, kita bisa melihat ya karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Kita bisa ini itu dan lain sebagainya karena Allah. Sampai-sampai dikatakan ya,
bukan engkau yang melempar wahai Muhammad, kata Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan demikian di dalam Al-Quran ya. Bukan engkau yang melempar, melainkan aku. Nah itu, padahal kenyataannya Muhammad yang melempar. Tapi kenapa Allah mengatakan bahwa bukan engkau yang melempar, tetapi aku, kata Allah. Nah inilah rupa kenyataannya bahwa semua itu adalah atas kehendaknya, seperti itu. Kehendak dalam, sudah begitu saja. Bersatu dengan hayun ya, bersatu dengan hayun, tidak boleh bercerai. Nah itu, bersatu dengan hayun tidak boleh terpisahkan ya. Makanya jangan kita memisahkan antara zahir dan batin. Jangan kita menceraikan ya. Kalau kita menceraikan, maka ia akan terpisah untuk selama-lamanya. Jangan sampai seperti itu. Maka kita tidak pernah bisa rapat kepada Allah. Tidak pernah bisa dekat kepada Allah. Nah ini, makanya kita kebanyakan kita kembali kepada Allah itu bercerai-berai ya. Mana yang dari tanah kembali ke tanah, mana yang dari air kembali ke air, mana yang dari api kembali kepada api, mana yang dari angin kembali kepada angin, mana yang dari nur kembali kepada nur, mana yang dari Allah mutlak kembali kepada Allah. Akhirnya kita bercerai-berai. Jadinya seperti itu. Maka satukanlah jiwa dan ragamu, lahir dan batin, luar dalam, satukan. Itu di dalam hidup dan rasa, itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah itu. Maka dikatakan bersatu dengan hayun, tidak boleh bercerai, tidak boleh kita pisah-pisahkan, satukan sekalian, sudah begitu. Di dalam wujud yang mutlak, begitu. Wa malaikatihi ya, wa malaikatihi artinya percaya kepada malaikatnya Allah. Kita harus yakin bahwa malaikatnya Allah ya. Karena malaikat ini sebenarnya ya, selalu kita beranggapan bahwa malaikat itu adalah bersayap. Kecepatannya secepat kilat. Nah itu, kecepatan terbangnya malaikat itu secepat kilat. Selalu kita beranggapan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya ya, malaikat itu yang mengatur cahaya kehidupan kita, cahaya kalam kita, cahaya pendengaran kita, dan cahaya rasa kita, dan cahaya segala macam cahaya. Maka dikatakan malaikat itu adalah cahaya sebenarnya. Maka dialah yang mengatur cahaya keilmuan. Itulah Jibril atau Jibrail. Nah itulah cahaya pengetahuan, ini diatur oleh Jibril. Nah itu, maka itu harus kita perhatikan. Maka malaikat itu sebenarnya kinayah yang kita diberikan ya. Katanya malaikat bersayap, kecepatannya seperti secepat kilat, melebihi kecepatan kilat dan lain sebagainya. Sebenarnya malaikat itu adalah, sudah jelas-jelas kita diberitahu malaikat itu adalah cahaya. Maka malaikatlah yang menjadi cahaya kehidupan manusia dan cahaya pendengaran dan lain sebagainya pada diri itu, yang biasa disebut Rohul Kudus. Dalam kitab lain dikenal sebagai Roh Kudus. Nah itu, tapi di dalam kita Islam yang aslinya sebenarnya adalah Rohul Kudus. Nah, seperti kalau nggak salah ada yang pernah bertanya, malaikat mana yang bisa kita perintahkan? Katanya kalau nggak salah, saya masih ingat ya. Udah lama ini saya dengar, tapi saya masih ingat. Malaikat mana yang bisa kita perintahkan untuk menjumpai keluarga kita? Nah ini kalau nggak salah pertanyaan seperti itu. Nah sebenarnya Jibril yang bisa kita perintahkan, yang bisa kita suruh sebenarnya. Maka ya seperti contoh ya, nah, kalau biasanya digunakan pada, kalau istilah Lombok ini senggeger ya, biasanya digunakan di sana untuk mengambilkan
mengambilkan cewek yang bernama siapa contohnya, atau janda yang bernama siapa ya, sebutkan namanya langsung. Jibril sebenarnya yang diperintahkan. Nah itu yang bisa dan mampu kita perintahkan, dialah yang bisa menyatukan diri kita yang batin ini dengan si siapa yang bernama siapa. Nah maka Jibril yang bisa kita perintahkan, yang bisa kita suruh sebenarnya ya. Yang biasa disebut Rohul Kudus. Nah itu sebenarnya itu nama aslinya malaikat Jibril, Rohul Kudus namanya. Begitu sebenarnya. Kalau saya kisahkan ini larinya ke Senggeger ya. Tapi ya boleh juga saya ungkapkan Senggeger. Biasanya orang-orang Lombok tapi berbahasa, kebanyakan bahasa kita tidak pahami dalam artinya. Tapi berbaur bahasa Lombok juga. Nah itu bisa kita perintahkan. Seperti contoh bawang dedara searan sai. Ya seperti itu. Ambilkan saya cewek yang bernama siapa. Amak cupu mas manik astagina kesempait maring awak angin barat kerpuk nyawung mung sampat lotoh iya wah aran musuh bi. Contoh ini ya. Seperti itulah contohnya. Maka yang bisa kita perintahkan itu adalah malaikat Jibril sebenarnya. Nah itu yang biasa disebut Rohul Kudus. Nah itu sebenarnya yang bisa kita perintahkan ya. Nah itu contoh seperti itu contohnya tadi ya. Nah itu karena saya tidak sebutkan selengkapnya, nanti salah menggunakan nanti. Kebanyakan orang-orang Lombok sana itu jangan sampai nanti istri-istrinya orang ya disenggeger begitu. Nah seperti itulah contohnya. Terus kita akan lanjutkan ya. Ada yang menyembah dengan sujud ya, ada yang menyembah dengan cara bersujud. Nah, ini cara sembah ya. Ada yang menyembah dengan tauhid. Nah, mensatukan atau menunggalkan ya, mengahadkan segala sesuatu apa yang ada pada diri. Ya, itu ya, saya ulang supaya lebih lengkap ya. Wa malaikatihi, artinya percaya kepada malaikatnya Allah ya. Ada yang menyembah dengan sujud, dengan cara sujud ya. Ada yang menyembah dengan cara tauhid. Nah, ada dengan cara bertauhid, menyatukan segala sesuatu ini ya. Tauhid ya. Tidak diperibu maksudnya ya, tidak diperibu dan diperbapak. Intinya di sini jangan kita memperibu dan memperbapak segala sesuatu ya. Nah itu karena tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan dan tidak minum. Nah itu ada yang tidak makan dan tidak minum. Nah itu contoh ya. Tapi dia bisa hidup juga. Seperti contoh ini cara sembah ya. Cara sembah. Seperti contoh orang yang berhalwat contohnya ya, menyepi berhalwat ya. Itu sampai 99 hari atau 100 hari dia berhalwat. Tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak mati. Nah itu. Itu contoh ya. Sampai 100 hari atau 99 hari dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak mati. Padahal kenyataannya kalau kita berpuasa saja ya, kalau kita berpuasa saja, sehari saja kita tidak makan, sudah laparnya seperti itu. Tapi kenapa orang-orang terdahulu ya, sampai 99 hari atau 100 hari pun dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tapi masih mampu, masih hidup dan tidak mati. Dikubur pun, dia dikubur hidup-hidup pun dia tidak mati. Nah, seperti inilah contohnya. Maka tetap semua itu kembalilah hanya kepada Allah. Sebenarnya itu cara sembah juga ya. Maka bermacam-macam cara pengembalian diri kepada Allah. Maksudnya namanya sembah itu serah sebenarnya. Maka serah diri kepada Allah, sembahkan diri kepada Allah, kembalikan diri hanya kepada Allah. Maksudnya itu arti sembah sebenarnya. Tidak bersahwat. Nah, tidak bersahwat itu tidak memikirkan syahwat ya. Tidak memikirkan nafsu.
Tapi kita ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Sehingga kita kebanyakan berwujud seperti hewan. Karena kita mengikuti nafsu-nafsu hewani. Nah, tidak laki dan tidak perempuan. Jangan kita mengatakan dia laki atau perempuan. Nah, itu sebenarnya. Maka sekedar kita bisa mengetahui saja. Yang penting intinya ya, kita harus satukan, kembalikan hanya kepada Allah, menjadi tunggal keseluruhan maksudnya.